Saya terima kasih saya atau Bu Tete telepon, makasih banget. Sama-sama. Ada yang bisa dibantu? Masya Ada Allah. apa? Enggak gini loh, aku gemeter kayak ketemu. Masya Allah. Oke. Astagfirullahaladzim. Santai dulu. Gimana sayang? Gemeter gini loh sebelumnya saya terima kasih banget diberikan ruang dan waktunya. Cece sore ini saya tahu Cece istirahat waktunya. Yang penting ingat ya, jangan pernah menyebut nama siapapun karena secara langsung dan tidak langsung masuk di YouTube sama di Facebook itu aja. Siap Oke. Cece. Gimana? Gini loh Ce, sebelumnya ini kan kisah saya 6 tahun yang lalu. Gimana ya, ini sebenarnya kompetisi gitu loh Ce, antara kisah saya nyampe di Hong Kong. Saya seorang anak yang sederhana, yang dimanapun saya bisa nyampe di sini ya karena suatu problem. Sebenarnya saya konsul ke psikolog ataupun ke psikiater, saya sudah kemana-mana gitu loh. Tapi saya pun juga mendekatkan kepada Tuhan. Saya masih kayak dilema gitu loh, Ce. Ya mungkin ini ya, saya adalah seorang mantan Persis di waktu ini mantan ya, Ce. Saya tidak mengungkapkan suami saya. Suami saya seorang anggota TNI, seorang aparat. Kami menikah tahun 2005. Saya seperti ini, saya bisa menjadi seorang devisa karena devisa juga gitu loh. Dan saya lihat yang devisa yang bersama, ya nggak tahu sekarang karena ini kisah saya 6 tahun yang lalu. Karena saya sudah tidak tahan sekali, bukan tidak tahan, saya tidak menemukan kedamaian di diri saya, entah diri saya berusaha ikhlas dan damai pada diri saya sendiri. Saya berusaha saya mencari di situ semuanya gitu loh, Ce. Saya bukanlah tipikal perempuan yang ketika punya masalah saya menghindari. Saya hadapin. 5 tahun yang lalu adalah di mana kisah itu suami saya tugas di Papua. Sekitar waktu itu 9 bulan 10 bulan lah itu dinas di Papua. Ada satgas di sana, beliau kami dan anak saya, punya anak 1, tugas dinasnya di Jawa Barat. Di waktu itu saya hidup di asrama di batalion. Saya sangat percaya penuh kami menjalin rumah tangga selayaknya ibu rumah tangga. Saya pun juga di dalam kegiatan Persis dan sebagainya. Saya mematuhi bagaimana itu semuanya. Nah, ya singkat cerita, di sana mungkin entah kesepian atau kenapa, karena sinyal juga di waktu itu juga sangat susah. Waktu itu belum ada WhatsApp ya, itu masih BBM waktu itu ya, masih BBM. Nah, mungkin saya juga kan di sini juga waktu saya di batalion, saya pun juga dianjurkan tuh kegiatan Ibu Persit. Saya ketika pulang, beliau berubah ya, kegiatan seorang Ibu Persis, seorang beliau pun anggota batalion berubah. Saya seorang tipikal perempuan yang tidak mengecek pribadi saya tugas saya apa, seperti saling percaya di waktu itu. Tiba-tiba Masya Allah banget, Allah, kadar Allah itu, Tuhan menunjukkan apa yang selama ini menjadi feeling seorang istri gitu loh. Diperlihatkan semuanya kejadian itu. Saya bilang 6 tahun yang lalu lah kejadian itu. Dia ada main dengan seorang devisa. Orang devisa, ya pokoknya singkat cerita, dia ada main di seorang devisa. Saya juga melaporkan.
Otomatis saya juga ada hak di situ seorang anggota Persib. Saya melaporkan suami saya, suami saya kena sersi dalam dinasnya. Mau nggak mau, tega nggak tega, saya sempat juga KDRT dan macam-macam lah gitu, sempat maksudnya keblok juga dengan finansial dan sebagainya. Saya keluarga dari sederhana, saya berusaha sudahlah, ini singkat cerita aja gini loh. Dan di sini pun saya waktu itu tidak mungkin kan seorang istri diizinkan untuk pergi ke luar negeri, karena saya waktu itu juga kami juga ada kegiatan dan masih di batalion, kecuali kalau sudah tugas di Kodim atau Koramil gitu mungkin tidak serumit itu. Waktu itu rumit. Saya singkat cerita saya kabur waktu itu saya kabur, saya pulang ke rumah ke mama saya, anak saya nggak saya bawa waktu itu karena saya kepusingan, saya ditekan terus gitu loh. Terus saya kabur, saya laporan sama Danton, saya dan Remanya itu ketua kompi waktu itu. Saya balik ke orang tua. Nah, saya itu ada info teman SMP saya itu ada kerjaan, waktu itu kerjaan. Saya itu entah balas dendam atau apa, saya nggak tahu ya, karena di situ saya juga cuma ingin bukan menghindari, saya juga butuh finansial yang saya menghidupi untuk diri saya sendiri, juga anak saya dan orang tua saya juga di waktu itu. Saya memutuskan untuk kayak apa sih menjadi seorang devisa gitu. Saya waktu itu saya juga nggak sakit hati sih gitu loh, mungkin juga kesalahan saya atau apa, namanya juga rumah tangga itu tidak mutlak yang satu sisi aja kan gitu. Nah, saya memutuskan untuk proses ke PT dan saya salah, saya memalsukan izin. Waktu itu kan saya masih bersuami istri, izin orang tua saya gitu. Saya waktu itu masih bisa ditembak 5 tahun yang lalu masih kayak kepala desa, tolong dong izinin, minta tanda tangan mama saya untuk izin saya pergi ke luar negeri gitu kan, dibantu PT juga. Tapi data saya memang data asli lah karena nggak mungkin kan, karena juga saya nggak memasukkan data, intinya cuman perizinan itu saya salah, saya malsukan gitu kan. Nah, waktu itu saya proses di PT, saya masih kayak dihusut gitu loh, dicari sama orang batalion juga gitu, istrinya kemana dan seperti apa. Beliau kena sersi lagi gitu loh, kena sersi waktu itu sangat kacau. Saya proses sekitar 6 bulan kok nggak dapat job. Bagaimana? Saya tekun konsentrasi untuk saya belajar berbahasa gitu loh, praktek apa untuk saya ikutin tuh semuanya gitu waktu itu. Dan saya nggak dapat job waktu itu. Ada yang perempuannya mau, suami nggak mau, ada yang lakinya mau, perempuannya nggak mau, begitu aja selama 6 bulan. 7 bulan saya terbang lah. Saya dapat majikan di waktu itu kan, kaget nggak pernah kemana-mana ya saya kerjanya cuma dalam negeri aja di waktu itu. Saya pertama sekali menjadi pembantu rumah tangga dan itu pun di luar negeri. sangat menyesuaikan adat, situasi dan apa. Singkat cerita di waktu itu ya ya kaget shock. Saya jaga 3 anak waktu itu 4 tahun, 3 tahun sama 1 tahun setengah. Nah, di waktu itu bos saya itu Cina, itu nggak tahu ya yang penting yang setahu saya itu Cina Tailok dan Cina Hong Kong saya tidak bisa tahu, saat ini pun juga nggak tahu, yang penting Cina waktu itu Cina Tailok. Wah kalau marah sampai kayak mau apartemen rubuh, dan saya seorang yang mental saya itu cuma menghadapin menjadi seorang istri prajurit. Memang dikencer juga di waktu itu, tapi nggak segini amat kataku. Aku ingat banget waktu saya sekolah, kejarlah ilmu sampai negeri Cina, negeri beton. Wah memang keras. Saya nggak bisa seperti ini gitu kan. Waktu itu saya di Indonesia alhamdulillah banget, finansial waktu itu kecukupan ya, mungkin Tuhan memproses saya harus seperti itu. Betul. Saya jadi nangis ini. Saya dimajikan, saya ini cerita begini biar
kan ada ya C yang ditipu oleh anggota TNI, yang polisi, yang apa gitu loh C, kan banyak ya gitu loh. Mbak-mbaknya itu sampai maksudnya gini, mbak-mbaknya ini tertarik dengan wah gantengnya nih Pak polisi, Pak tentara yang kerja PNS dan sebagainya gitu tuh, kan banyak sekali tertipu puluhan juta gitu loh. Bahkan satu flash saya itu detik ini pun saya belum beranikan diri untuk membicarakan 6 tahun yang silam terjadi di hidup saya tidak seindah yang dibayangkan menjadi seorang istri tentara atau istri polisi, seorang Persita atau Bayangkari. Apalagi notabene maaf ngomong tanda kutip zaman sekarang gitu loh, finansial itu tuh terdepan. Ya mohon maaf, tolonglah mbak-mbaknya gitu yang mungkin bisa diambil dari sisi saya yang saya pernah mengalami di situasi itu gitu loh, yang dan bener saya juga menikah kantor atau menikah resmi bukan seindah yang mbak bayangkan gitu loh, gagahnya seorang prajurit gitu kan. Wow, ini sangat bagus sekali. Jadi ininya adalah mbaknya adalah mantan istri mantan prajurit atau masih menjadi istri prajurit? Saya kalau gimana ya, udah enggak sih gitu karena sudah sidang di waktu. Ini adalah pesan dari istri prajurit gitu ya Mbak ya. Jadi mbaknya ini adalah dulu memiliki suami tentara, karena terjadinya salah paham akhirnya berujung dengan perceraian, dia nekat ke luar negeri. Dan dia sudah biasa dengan mental militer, tapi di sini tetap hampir saja goyah karena mendapatkan majikan yang sangat super rewel ya Mbak ya. Masya Allah, collab banget Cek. Sehingga di waktu itu pun saya tuh makan mengutin sampah bekas majikan. Wow. Maksudnya? Ya, saya nggak dikasih sarapan, nggak dikasih apa. Saya kan nggak pernah kemana-mana. Baru kali ini kan di negara beton ini saya tekadkan gitu loh. Saya dapat majikan yang masya Allah banget dengan makanan protektif banget, dan saya itu tidak dikasih makan malam, dikasih cuman tidak mencukupi di waktu itu karena saya jaga anak 3 yang cenderung aktif dan saya tidak tahu di situ gitu kan, pokoknya masih kayak adaptasi gimana sih Cek gitu tuh. Saya mengutin makanan sampah itu gini loh, maaf mbak-mbaknya yang di luar sana yang sekarang masih dekat dengan bapak polisi atau bapak tentara atau pegawai sipil di kelurahan, di BUMN dan sebagainya, yang namanya seorang di negara kita yang menjabat PNS yang bahkan ada pensiunnya kelak nanti. Saya bukan semata-mata ini kesalahan saya loh, bukan semata-mata kesalahan suami saya loh gitu loh. Dan bisa diambil pelajaran saya, dunia itu berputar, berproses apapun gitu loh. Jadi ada juga kok seorang devisa yang dimanapun juga naik derajatnya menjadi istri seorang militer ataupun anggota polisi, ada juga gitu loh. Proses orang itu masing-masing. Cuma yang di sini saya ingin share, banyak sekali selama saya itu di sini kerja 4 tahun, banyak sekali mbak-mbaknya itu tertarik dengan profilnya atau apa sampai mengeluarkan uang puluhan juta rupiah. Mohon maaf nih, yang katanya pindah butuh dana, naik pangkat butuh dana, sehingga kayak di hadapan saya ini mbak-mbaknya itu kayak menyombongkan diri bahwa saya nanti akan bakal menjadi NJ si A gitu loh C. Wah itu loh ini aku nggak membicarakan instansinya, hanya oknum aja, dan kasihan sih mbak-mbaknya di luar sana gitu loh, yang beda flat sama saya walaupun satu blok itu sampai 50 juta yang dibilang untuk pangkat dan apa sebagainya gitu lah. Mungkin mbaknya ini nanti nonton atau mbaknya nanti suatu saat mungkin ini di-share di mana, itu bukan seorang anggota, mungkin narapidana yang di sana yang lagi menguras mbaknya. Tolong mbaknya buka hati, buka pikiran. Seorang anggota tidak seperti itu. Seperti itu. Tidak seperti itu seorang anggota. Gitu loh. Sekali lagi Nomi sampean tak save, soalnya aku kayaknya tertarik banget dengan cerita-cerita ini sampean. Karena saya tertarik banget dengan cerita ini. Jadi saya tuh jarang nge-save nomor, tapi punya sampean tak save dulu karena kebetulan aku ada interview. Saya sangat tertarik sekali dengan cerita ini karena ini memang terjadi berkali-kali. Jadi sampean tidak keberatan aku hubungin lagi?
Oh boleh C, gitu, dan Jadi mohon maaf nggak banget apa-apa, nggak dengan apa-apa. waktunya saya mengganggu. Ini nih sebenarnya saya juga dilema nih C. Saya ini kan masih kayak anak saya atau apa, saya ingin minta solusinya, Siap, support saya juga gitu. Karena siap, saya siap. juga masih memegang untuk saya itu selalu konsultasi dengan psikolog gitu loh. Oke, Mungkin dari CC-nya juga bisa support aku, siap, siap, why not gitu loh. siap, siap. Jadi kalau Oke, tentang itu aku cuman ya bener deh, karena ini terjadi di flash saya supaya mbak-mbaknya capek di sini, saya juga kerja capek di sini gitu loh. oke, siap. Mohon maaf ya C, izin, saya ini tidak pernah bilang bahwa saya seorang mantan ibu persit. Makanya saya Oke, selalu bilang saya nggak siapa-siapa kok. Suami saya tani kok. Ini saya selalu menutupin aib suami, aib keluarga, dan diriku sendiri siapa. Ini saya share karena saya tahu sekali Cici selalu bilang jangan menyebutkan nama, jangan menyebutkan instansi apa ataupun ya walaupun itu instansinya saya sebutkan TNI Polri, tapi kan itu oknumnya yang saya bilang tadi kan, gitu loh. betul. Jadi Gitu aja. karena saya tertarik dengan nama. ceritamu lebih lanjut lagi, cuman kebetulan ada telepon masuk, jadi saya potong dulu Iya, sebentar. Iya, Jadi silakan. saya masih Terima kasih sekali. tertarik dengan Waktunya sehat-sehat selalu, C, betul, ya. betul. Oke, siap. Saya Engkau, simpan nomormu ya say. sayang. Thank you so much. Oke, bye-bye. Oke, karena sekali lagi saya minta maaf, saya potong dulu karena saya ada interview dan majikan mau datang, jadi saya tidak bisa. Kenapa saya pakai masker? Karena majikan sudah ada di depan. Saya minta maaf ya Mbak ya, saya potong dulu. Ini adalah salah satu cerita dari saudara kita. Kita akan lebih update lagi. Saya akan cari tahu tentang dia, bagaimana kehidupannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas kita semua. Semoga semua makhluk bahagia. Amin. Bye bye.